Saya bosan sudah hidup dalam gelap, hidup dalam berantakan, hidup di rumah tangga yang pulang ke rumah berantem mulu sama istri gitu. Terus anak-anak saya bandel luar biasa. Anak saya yang nomor 3 itu waktu zaman SMA selalu bikin ulah di sekolah itu. Per 2 minggu saya dipanggil kepala sekolah. Rutin ya jadi. Iya, rutin ke sekolah. Kan malu. Ya? Kirain jadi kenal, jadi baik sama kepala malu sekolahnya. Banget. Dari mulai SMP, saya tiap 2 minggu sekali dipanggil ke sekolah. Kalau enggak kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Kalau enggak guru BP. Kalau enggak apalagi wali kelas datang ke rumah. Ya, memalukan. Kenapa bisa berantakan gitu? Karena memang saya tidak ada dalam perkara agama yang benar. Hidupnya enggak ada dalam perkara agama yang benar. Ketika saya hijrah, semuanya berubah total menjadi indah. Anak saya yang tadinya tukang bikin ribut, sekarang jadi ikut ke masjid. Ya. Dulu sebelumnya saya nggak pernah, terus terang, saya nggak pernah ngajak dia ke masjid. Kenapa? Kalau saya bangunin subuh, Kang bangun, jawabannya begini, kayak orang ngajak berantem. Gua begadang tau gak lu? Gitu. Jadi daripada saya kelepasan, saya tonjok dia, lebih baik saya cuman begini aja, tinggalin. Tinggalin gitu. Terserah dia mau bilang apa, saya udah gak ada. Begitu saya hijrah, begitu saya mulai rajin, saya mengerjakan 3 hari keluar masjid, 3 hari di mana, kadang-kadang lebih keliling kemana-mana gitu kan. Kalau teman-teman di jamaah bilang menolong agamanya Allah gitu. Suatu saat saya pulang ke rumah, mereka jam 4 kurang lebih jam 4 kurang seperempat, adzan di waktu di Bandung jam 4 lebih 10, jam 4 kurang seperempat, anak saya berjejer, sudah pada cuci muka, sudah pada wudhu, pada duduk di kursi begini nih, pada duduk di kursi begini, tunjuk-tunjukkan, lu yang bangunin babe, lu, kebayang gak? Saya lihat tadi kamar saya di atas ngelihat, saya nangis. Siapa yang bangunin mereka? Siapa yang membetulkan mereka? Allah yang betulin mereka. Kenapa Allah mau betulin mereka? Karena ngelihat bapaknya berjuang untuk membetulkan diri. Ya, jadi kalau orang lain mau bilang, si Yuki sok belagu sekarang ngomongin agama, peduli amat. Yang ngerasain hidup sama gua bukan lu. Ya, betul nggak? Ada orang yang bilang, si Yuki sok Arab-Araban sekarang, pakai peci nggak pernah lepas, pakai baju panjang-panjang terus, putih-putih gini-gini. Peduli amat. Yang ngerasain gua hidup sayang Allah sama gua bukan lu. Ya, singkat kata, kita nggak perlu mikirin orang mau bilang apa. Karena yang ngerasakan begitu hijrah, begitu nikmat dalam kehidupan, itu kita sendiri yang ngerasain. Anak istri kita jadi bener. Ibu saya keras kepala itu sekarang udah ngaji. Saya nggak pernah ngasih tahu ibu saya, mah ngaji dong, mah sholat dong. Nggak pernah, saya nggak berani. Terus terang saya nggak berani. Saya takut kalau ngomong sama ibu saya itu. Ibu saya itu keras kepala orangnya. Jangankan ngajakin ngaji, mah udah waktunya adzan, kamu sok nem gitu. Ya udah, daripada kita tadi diam aja. Suatu saat saya pulang kegiatan masjid, pulang ke rumah, saya cari ibu saya sengaja mau cium tangan. Suatu sore asar, jam 3 lebih gitulah, belum asar. Saya nyari dia naik ke kamar ke atas, pengen cium tangan dia. Udah pakai mukena, dia lagi ngaji. Saya langsung lemes. Saya nggak jadi cium tangan, saya balik ke masjid, saya wudhu, saya nangis di masjid. Allah terima kasih ibu saya dirubah. Ya, kan nikmat sekali. Ngapain kita mesti pusing-pusing bikin orang mau ngomong apa. Masuklah ke dalam agama dengan benar. Kalau masuk ke dalam benar, insya Allah diurus sama Allah. Kalau belum diurus juga, berarti ada yang salah. Gitu aja, mudah ya.
Kenapa gue nggak diurus-urus? Ah, berarti lu agamanya masih setengah-setengah nih. Masih kayak tadi tuh kata Pak Ustadz bilang apa? Formalitas doang. Kalau formalitas ya pasti nggak akan diurus. Tapi kalau PKK totalitas insya Allah nggak mungkin. Allah mah nggak mungkin tega membiarkan umatnya menyembah-nyembah minta ditolong nggak ditolong, nggak mungkin. Pasti nolong. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi Solo karir. yang terakhir ya. Oh iya. Yang terakhir sekalian. Oh yang sekalian. Oh ya. Yang masih nyambung gitu. Siap. Itu apa tadi ya? Ya bagaimana kemudian orang-orang di sekitar teman-teman itu tadi kan, terus kemudian sosok inspiratif. Ya gitu. Jadi orang-orang sekitar ini saya diajarkan oleh ustadz saya bahwa manusia itu dirohimi Allah itu representasinya adalah ibu. Representasi dari rohim Allah itu ibu. Tapi kita melihat ibu tuh Allah ngasih tahu begitu, kita fokusnya pada ibu aja, lupa pada Allahnya. Nah, Ustadz saya mengingatkan, contoh rohim ibu itu adalah seorang yang penuh kasih. Kita ditolong, kejeduk waktu kecil diusap-usap, digendong kehujanan, ditopiin, dipayungi walaupun ibu harus kehujanan. Itulah contoh rohim. Allah itu rohimnya 1:70. Kata Ustadz saya, kata ulama saya, 1:70 dengan rohimnya ibu. Jadi ibu itu cuma representasi dari rohimnya Allah. 1:70. Kebayang nggak? Kita punya kantor BNI cabang Kaliurang, paling segede apa ya besarnya ya? Udah pernah ke kantor cabang BNI Kaliurang? Mungkin paling juga segede ruangan itu ya? Ya gitu. Coba lihat ke BNI pusat di Jakarta. Berapa blok itu di Setiabudi, ujungnya Pejompongan, sampingnya kali apa itu lupa. Sampai hampir masuk ke daerah Kebun Kacang. Ya, daerah Kebun Kacang belakang situ. Kotak segitu gitu. Berhektar-hektar, puluhan hektar. Bangunannya berapa puluh tingkat. Kalau bubar pekerja itu ribuan orang. Ya, kalau lihat kantor cabangnya kan cuma segede apa di Kaliurang. Cuma 2 pekerja, 3 pekerja, 4 pekerja. 2 satpam, 2 teller, paling cuman ya 1 kepala kantor. Perbandingannya gitu. Rohim itu, rohimnya Allah itu dengan rohim ibu kita tuh seperti itu perbandingannya. Jadi Allah itu rohimnya luar biasa. Kalau kita sadar pada rohimnya Allah, kita sudah selayaknya juga menghormati orang lain dengan cara, kan kita nggak mungkin, kita misalnya taruhlah ke Pak Ustadz, wah Pak Ustadz ini ngehe nih, gini ya. Ibunya sakit hati gak? Ibunya sakit hati gak? Ya, itu baru contoh satu, kasih satu rohim nilainya. Kalau 70 rohim, saya ledekin Ustadz, Ustadz ngehe nih, belagu nih beda. Kecewa gak Allah? Kecewa. Apa yang terjadi kalau kecewa? Saya bisa dicelakakan oleh Allah. Nah ini bagaimana kisah kasih ini memacu saya untuk yuk kita keliling tebar kasih. Kita keliling tebar kasih, bukan menggurui, bukan saya benar kalian salah, bukan. Tapi ayo kita saling tolong yuk, kita saling bantu. Ayo kita saling menjembatani gitu. Menemukan Allah, berkasih cinta dengan Allah gitu, dalam ajaran agama yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah saya jadi nggak punya idola yang lain. Idola saya cuma satu, Nabi besar Muhammad SAW. Saya juga keliling kemana-mana ke fans club saya, selalu saya bilang, kamu sudah salah. Kamu berapa tahun menjadi fans Mas Ben? Udah 20 tahun Kang. Lu salah ngidolin gua. Lu tertipu ngidolin gua. Lu harus mulai belajar ngidolin bukan gua, tapi mulai idolain Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah beberapa pasar, beberapa fans ya udah mulai, mereka cuek aja ngomong, Kang sorry ya, kita udah gak ngefans lagi sama Akang. Sekarang ngefansnya sama Nabi besar Muhammad SAW. Hebat gitu ya, Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah. Emang harusnya itu yang jadi fans. Kita yang jadi idola kita itu, gak ada lagi yang lain. Kalau nanti idolain yang lain, cilaka kita. Bagaimana kita nanti di timbangan hari akhir itu nggak akan dibela oleh Nabi, dah bukan umatnya Nabi. Karena kita ngefans sama siapa, sama Mike Jagger misalnya. Emang Mike Jagger bakal nolongin, Nabi besar lainnya aja nggak nolongin gitu kan?
Cuma Nabi besar Muhammad SAW bisa menolong umatnya. Kurang lebih itulah singkatnya. Begitu ya. Oke. Ustadz, sekalian ini tadi jawab yang solo karir. Apakah kalau kemudian hijrah itu harus totalitas kita meninggalkan hati-hati teman-teman ya. Kemudian harus meninggalkan katakanlah karena suka musik juga dan sebagainya, apakah kemudian totalitas harus keluar dari dunia musik itu dan sebagainya atau seperti apa? Iya. Ustadz, kalau hijrah itu harus totalitas atau bagaimana? Nanti silakan baca yang buku yang lain ya, insya Allah untuk sebagai tambahan pengetahuan. Saya pertama kali hijrah itu bisa kuat itu baca bukunya Jamil Az-Zaini. Waktu itu baca buku yang kalau hijrah itu bertahap. Kalau kita mau hijrah mulai dari yang prioritas dulu, contoh sholat wajib dulu. Sudah sholat wajib 5 waktu mantap nih, tambah sholat sunnah dikit-dikit. Betul, saya dulu mengamalkan itu. 3 bulan pertama itu cuma sholat 5 waktu di rumah. Sudah bisa mulai maghrib isya di masjid. Naik lagi zuhur asar di masjid. Ya. Yang paling sulit itu nanti subuh. Tapi kalau sekarang enggak kok Kang. Gara-gara ada meme mau mencari calon suami idaman cari ketika sholat subuh. Weh. Akhirnya sholat subuh masjid penuh, zuhur asar kosong. Aduh, ya. Jadi saya pribadi memang termasuk orang yang menyarankan untuk kita yang dulunya umum. Saya dulu pernah ikut elemen body kontes loh Kang. Jadi ngeband ya, ikut elemen body kontes begitu ya. Dulu sampai begitulah saya itu. Tapi tadi saya termasuk orang yang proses hijrahnya bertahap. Tahap demi tahap, akhirnya alhamdulillah bisa. Saya yakin Kang Yuki juga nggak mungkin langsung ceramah, betul Kang ya? Ada tahapan di mana kita memantapkan diri dulu, sudah mantap, sudah nikmat, sudah terasa nyaman, sudah mulai enak nih berislam, mulai kita berbagi. Itu namanya tahapan demi tahapan. Sama dalam meninggalkan larangan juga begitu. Ingat perintahnya, kita mengerjakan yang ma'ruf dulu, baru bertahap kita meninggalkan yang mungkar. Dalam berislam begitu. Jangan kita hijrah, kemudian semua yang wajib kita kerjakan, semua perintah kita kerjakan, semua yang haram langsung kita tinggalkan, nanti kita bisa, mohon maaf, nggak kuat. Ibarat melangkah naik tangga. Melangkah naik tangga, kita butuh anak tangga per anak tangga naiknya. Satu. Tapi kalau kita naik tangga, lompat, ya, baru hijrah, lompat, naik tangga, lompat, kemungkinannya 2, terpleset atau kita kakinya tidak kuat. Artinya apa? Gagal. Ustadz, ada nggak orang lompat terus sukses? Ada. Tapi itu tidak seluruhnya. Kebanyakan butuh proses. Jadi kalau hijrah ya butuh proses dulu. Mungkin begitu Kang ya. Ya, insya Allah. Tapi saya punya rahasia sendiri kalau soal itu. Pengen ngerasain Allah Al-Hadi dan Allah Al-Rasid. Al-Hadi itu mengajarkan. Ar-Rasid sama mengajarkan. Saya ngerti perbedaannya setelah saya ikut 3 hari. Ikut 3 hari pertama, Allah betulin saya perkara sahadat saya, kesombongan saya, keras hati saya. Allah tegur. Bisik. Setiap sholat saya nggak kebagian tempat. Allah, apa sih, kenapa ini? Orang lain kebagian tempat enak, saya nggak kebagian tempat. Tidur nggak kebagian tempat. Saya sholat malam, saya bilang gini, Allah, saya sombong ya. Allah ingin menunjukkan bahwa saya bukan siapa-siapa. Saya bukan Yuki Pasben. Besoknya, masjid lancar kegiatan. Diikut 3 hari berikutnya. 3 hari berikutnya bulan depannya, kan per bulan kegiatannya. Ikut lagi 3 hari ke tikaf lagi. Saya setiap mau wudhu selalu masalah. Wudhu masalah. Apa ini? Terus tiba-tiba orang selesai wudhu, saya ke bagian paling belakang. Torennya habis air, jadi nggak bisa ikut sholat. Nunggu dulu 2 rakaat hilang baru saya bisa ikut sholat. Allah, kenapa ini begini terus? Allah, saya kotor ya. Saya bikin pengakuan di tempat wudhu, di tempat yang kotor. Saya bilang gini, Allah, saya kotor ya. Begitu mengakui, air semua pada lancar. Saya lagi di itikaf yang keempat.
Dari mulai berangkat kami waktu itu itikaf ningat di daerah Ciamis Selatan. Jadi dari Bandung pakai mobil. Dari mulai duduk itu semua orang ngobrolin riba terus. Saya nggak mau tutup kuping. Saya nggak mau denger orang ini ngobrol riba terus. Sepanjang jalan. Udah beres, masuk masjid, kegiatan malam dan sebagainya. Pagi-pagi nongkrong begini. Ketawa-ketawa bapak-bapak muda waktu itu. Tiba-tiba ngobrol perdagangan. Tiba-tiba ngobrol riba. Saya bilang ini 2 kali jangan sampai dalam 24 jam ada orang ngobrol riba lagi. Saya kabur dari kegiatan masjid. Saya nongkrong di pinggir jalan. Setiap habis sholat nongkrong di pinggir jalan. Sama anak-anak muda. Itu anak-anak muda cuman begini saya obrolannya. Usahanya apa? Saya jualan cendol Kang. Oh alhamdulillah. Saya jualan ini, jualan ini. Tuang dagang semua. Yang penting jangan riba ya Kang ya. Oh astagfirullah 3 kali keluar. Pulang ke rumah saya langsung bilang pada istri dan anak-anak. Saya ditegur Allah tidak boleh harus berhenti riba. Siapa yang mau pulang motornya mau kembaliin. Anak-anak saya jejerin semuanya. Karena semuanya memang motor motor cicilan. Kami pulangkan motor itu rame-rame. Motor saya, motor anak 3. Ya. Jadi Allah, Ar-Rasid dan Al-Hadi itu perbedaannya di situ. Rasid itu maha manajerial, punya kurikulum. Allah punya kurikulum. Allah punya kurikulum yang Allah berikan kepada setiap orang itu berbeda. Karena setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Maka Allah berikan kurikulum yang berbeda kepada setiap orang. Ar-Rasid, Allah ini saya rasakan di 3 harian. 3 hari Allah betulkan perkaranya. 3 hari Allah. Kenapa Allah tidak tongolkan riba itu di pertama saya? Hurut 3 hari. Tapi Allah tongolkan itu di 4. Di keempat. Banyak teman-teman saya yang nongol ribanya. Dibetulkan oleh Allah ribanya setelah setahun ikut kegiatan baru nongol ribanya dibetulin oleh Allah. Kenapa? Itu tadi. Ada beban, ada kelebihan, ada kekurangan yang harus memang dibetulkan dengan segera. Ada yang Allah ya udah nanti dulu. Karena kalau dipotong ribanya, perusahaannya bangkrut, anak-anaknya nggak bisa kerja dan sebagainya, pegawainya nggak bisa kegaji dan sebagainya. Allah kasih pengertian, paham ini. Nah, saya sih anjurkan itu. Kalau punya waktu, sisihkan, continue 3 hari, islah, itu islah. Yang betulin bukan kita, yang betulin bukan ustadz. Walaupun dalam rombongan ada ustadz, ada siapa, ada yang betulin bukan ustadz. Yang betulin Allah langsung. Kalau pengen nikmat diislah oleh Allah, berangkatlah 3 hari. Ya, itu rahasia dari saya.